Selamat berjumpa peserta didik yang saya kasihi dan saya banggakan, khususnya kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Lembo. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap baik dan sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Materi ini terdapat pada semester 1 kelas 12. Adapun kompetensi dasar pengetahuannya adalah menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, indikator yang harus dicapai adalah menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sedangkan kompetensi dasar untuk psikomotornya adalah menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Indikatornya adalah merancang penelitian pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Kedua, membuat laporan hasil percobaan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Mendemonstrasikan hasil percobaan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, peduli, santun, dan didasari dengan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup. Nah, sekarang kita lihat gambar berikut. Ada pohon mangga yang berumur 1 tahun. Ada pohon mangga yang berumur 5 tahun. Apa perbedaan yang dapat kalian lihat? Tentunya pohon mangga yang berumur 5 tahun lebih tinggi dari pohon mangga yang berumur 1 tahun. Mengapa demikian? Karena dia mengalami pertumbuhan. Tinggi batangnya dapat diukur. Misalnya, pohon mangga yang berumur 1 tahun tingginya 1 meter. Sedangkan pohon mangga yang berumur 5 tahun tingginya 5 meter. Apakah pohon mangga yang sudah mencapai tinggi 5 meter bisa kembali menjadi 1 meter? Tentunya tidak. Jadi, dia bersifat irreversibel. Sekarang mari kita lihat perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Di sini kita lihat pohon mangga tadi sudah berbuah. Kita tahu bahwa sebelum berbuah, pohon mangga ini berbunga terlebih dahulu. Selanjutnya terjadi penyerbukan, kemudian diikuti dengan pembuahan, baru menghasilkan buah. Berarti organ reproduksi generatifnya sudah mengalami kematangan, dalam artian sudah dewasa. Selanjutnya kita lihat di sini perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume sel, pertambahan ukuran sel. Sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Sedangkan perkembangan bersifat reversibel atau bisa balik. Selanjutnya, pertumbuhan dapat diukur. Jadi dia bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif. Contoh daripada pertumbuhan adalah pertambahan tinggi badan atau tinggi tanaman. Sedangkan untuk contoh perkembangan adalah munculnya bunga sebagai alat reproduksi. Tumbuhan itu akan tumbuh mulai dari biji. Kemudian terjadi proses berkecambahan. Setelah berkecambah, biji itu akan tumbuh dan berkembang. Jadi, dia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang,
Apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji. Masa dormansi biji itu adalah masa inaktif dari biji. Jadi, sebelum biji itu berkecambah, itu disebut masa inaktif atau masa dorman. Biji pada masa dorman, kalau kita menanamnya, tentu kita akan beri air. Air ini akan masuk atau meresap ke dalam biji tersebut. Hal ini disebut dengan proses imbibisi. Jadi, proses imbibisi itu adalah proses masuknya atau meresapnya air ke dalam biji. Setelah air masuk ke dalam biji, maka ia dapat mengaktifkan hormon giberelin yang ada di dalam biji tersebut. Hormon giberelin adalah hormon yang berperan di dalam proses perkecambahan. Setelah hormon giberelin aktif, maka enzim-enzim yang ada dalam biji akan ikut aktif juga. Seperti enzim protease, lipase, dan amilase. Setelah enzim-enzim itu aktif, maka akan memecah cadangan makanan yang terdapat di dalam biji. Setelah cadangan makanan itu pecah, maka akan menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang akan digunakan di dalam proses perkecambahan. Nah, kita lihat di sini pada gambar sudah mulai tumbuh calon akar dan calon batang. Ada dua tipe perkecambahan. Yang pertama, perkecambahan epigel, dan yang kedua adalah perkecambahan hipogel. Pada perkecambahan epigel, di sini kita lihat kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Apa itu kotiledon? Kotiledon adalah keping biji. Kalau kita buka biji kacang tanah, maka kita akan menemukan ada dua keping biji. Di sini kita lihat ada yang disebut dengan epikotil dan ada juga yang disebut dengan hipokotil. Epikotil itu adalah ruas batang yang ada di atas kotiledon, sedangkan hipokotil adalah ruas batang yang ada di bawah kotiledon. Jadi, pada perkecambahan epigel, bagian hipokotilnya yang tumbuh memanjang sehingga kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Contohnya adalah pada tanaman kacang hijau, melon, dan kacang tanah. Kalau pada perkecambahan hipogel, kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Mengapa demikian? Itu karena bagian epikotilnya yang tumbuh memanjang sehingga kotiledon tidak terangkat ke permukaan tanah atau tetap berada di dalam tanah. Contohnya adalah padi dan jagung. Kita lanjutkan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan bertambah tinggi karena yang pertama, pertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem atau titik tumbuh, di titik tumbuh primer dan sekunder. Yang kedua, pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi sel. Pertumbuhan pada tumbuhan terdiri atas pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pada pertumbuhan primer, pertumbuhan pada akar dan batang menjadi panjang, sehingga akar bertambah panjang dan batang juga bertambah tinggi. Ini disebabkan karena adanya meristem apikal, yaitu jaringan meristem yang selalu membelah letaknya di ujung akar dan di ujung batang.
Di sini kita lihat pertumbuhan primer yang ada di ujung akar dan yang ada di ujung batang. Pada ujung akar terdiri atas 3 zona. Yang pertama adalah zona pembelahan. Pada zona pembelahan sel terdapat meristem apikal. Nah, di sini jaringan meristemnya sel-sel selalu aktif membelah. Meristem apikal pada ujung akar itu dilindungi oleh tudung akar atau yang biasa kita sebut dengan kaliptra. Yang kedua adalah zona pemanjangan atau elomasi. Pada zona pemanjangan ini terjadi pemanjangan sel. Selanjutnya yang ketiga adalah zona pematangan atau diferensiasi. Ditandai dengan adanya rambut akar dan kemudian di situ terdapat silinder vaskuler. Selanjutnya kita lihat titik tumbuh batang. Pada titik tumbuh batang terdapat meristem apikal. Meristem apikal ini adalah meristem yang sel-selnya selalu membelah. Kemudian di sampingnya terdapat bakal daun atau yang disebut dengan primordia daun. Permukaan bagian bawah bakal daun lebih cepat tumbuh dibanding dengan permukaan bagian atas bakal daun, sehingga daun muda melengkung dan menutupi ujung titik tumbuh. Pada daerah diferensiasi terdapat protoderma yang akan menjadi epidermis. Kemudian ada prokambium yang akan menjadi kambium, dan ada juga meristem dasar yang akan menjadi jaringan dasar. Kemudian, pada bagian lainnya terdapat meristem kuncup aksilar. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan tumbuh menjadi melebar. Batang dan akar tumbuh menjadi besar. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas kambium. Kambium terletak antara xilem dan floem terjadi secara radial, yaitu membelah ke arah luar, membentuk floem sekunder, dan membelah ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Sekarang kita lihat pertumbuhan sekunder, yaitu hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Pada gambar berikut kita lihat di sini kambium atau yang disebut juga dengan kambium vaskuler yang terletak antara xilem dan floem. Yang mana ke arah dalam dia membentuk xilem sekunder dan ke arah luar membentuk floem sekunder. Kemudian ada juga yang disebut dengan kambium gabus atau yang disebut dengan velogen yang akan membentuk jaringan gabus, yang semuanya disebut dengan periderm. Jadi, ini adalah gambar penampang melintang satu pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder, terutama pada tanaman dikotil. Sebelum kita masuk pada tugas mandiri, kembali saya ingatkan bahwa perkecambahan itu ada dua, yaitu perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Selanjutnya, silakan dibaca tugas mandiri berikut, kemudian kalian dapat mengisi titik-titik yang sudah tertera nomornya masing-masing. Nah, peserta didik yang saya banggakan, demikianlah materi kita yang telah kita bahas bersama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Saya berharap kalian akan lebih tekun lagi belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan dan
Sukses untuk kalian semua. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih.